Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Biarlah doa pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, inilah saat di mana kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya ketika kami dengar, kami boleh mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Allah. Urapilah setiap kami ya Bapa, belas kasihanilah kami. Ampunilah setiap pelanggaran salah dan dosa kami. Semua ketidakpatutan hidup yang kami lakukan di hadapan Bapa, yang melukai hati Bapa, yang mengecewakan Bapa,
ampunilah kami, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Yang mulia Allah Roh Kudus, taruhlah setiap perkataan yang harus hamba sampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Kuasailah pikiran hamba. Jangan biarkan hamba berbicara dengan pikiran manusia, tetapi biarlah setiap perkataan yang hamba ucapkan itu adalah kebenaran yang Bapa kehendaki, yang ingin kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar memperkarakan mengapa firman Tuhan katakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kalau kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, itu artinya tidak ada cara lain untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini selain kita harus memiliki komitmen untuk meninggalkan dunia ini, untuk meninggalkan semua kesenangan-kesenangan hidup dunia. Kita harus memiliki komitmen untuk satu hal ini, sebab jika tidak, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia ini, saudaraku. Kita akan tetap serupa dengan dunia ini, padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa kalau kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, itu karena Allah Bapa di surga menginginkan supaya kita menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau kita tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka sebenarnya kehidupan kita itu ada dalam bahaya. Itulah sebabnya kita dilarang, ya, untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, mari kita periksa hidup kita. Jangan-jangan kita masih hidup serupa dengan dunia ini. Sebab kalau kita memiliki komitmen untuk meninggalkan dunia ini, berarti kita menanggalkan semua cara hidup dunia dan kita harus mengenakan kehidupan yang baru, yaitu kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, meninggalkan dunia ini juga berarti selera jiwa kita sudah harus berbeda, ya. Keinginan kita juga sudah harus berbeda. Kita harus memiliki selera ilahi, mengenakan kehidupan ilahi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, sebenarnya ini perkara serius yang harus kita perkarakan. Saudaraku, meninggalkan dunia artinya kita harus berani untuk melepaskan berbagai kesenangan hidup yang selama ini kita nikmati, yang selama ini kita anggap itu membahagiakan, itu menyenangkan, itu menyukakan hati kita. Kita harus berani meninggalkan itu semua. Tadi saya katakan bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini, itu berarti selera jiwa kita juga harus berubah. Kita harus mengenakan selera ilahi, ya. Kehidupan yang sama seperti Kristus itu hanya satu, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain, saudaraku. Dan untuk bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Tuhan saja yang kita nikmati dari hari lepas hari, di mana kita mau terus membangun persekutuan dengan Tuhan dari hari lepas hari. Dan ini kualitas hidup yang bernilai tinggi, saudaraku.
Persekutuan dengan Allah Bapa di sorga setiap hari itu adalah kualitas hidup yang bernilai tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau merubah selera jiwa kita melepaskan semua keinginan diri, hawa nafsu diri terhadap dunia ini, lalu kita mengenakan kehidupan Kristus, di mana kita mau menjadikan Bapa di sorga itu kesenangan hidup kita, kesukaan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, maka kita akan memiliki kerinduan yang sangat luar biasa untuk terus bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Nah, dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga inilah kita akan belajar untuk mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan itu semua. Inilah kehidupan kekristenan yang sejati. Karena apa? Dengan cara hidup seperti inilah kita akan dikembalikan menjadi manusia yang sejati. Manusia seperti yang Allah ciptakan semula. Dan itu merupakan tujuan penebusan kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus mengerti sekalipun di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi kalau kita tidak mau merubah selera jiwa kita tetap hidup serupa dengan dunia ini, kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Kehidupan kekristenan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Karena apa? Orang yang hidup mengasihi dunia ini, maka seperti yang firman Tuhan katakan, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, perhatikan itu saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, kita harus mengerti akan kebenaran ini secara benar. Jadi kalau kita masih mengarahkan fokus hidup kita, keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia, sebenarnya kita tidak hidup sebagai orang percaya. Dengar baik. Kalau kita masih mengarahkan fokus hidup kita, keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka sebenarnya kita tidak hidup sebagai orang percaya. Saudara suka atau tidak suka, saya harus katakan ini. Sebab hidup sebagai orang percaya itu berarti hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang kita cari di dunia ini? Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan atau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah mengerti bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dan hanya orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga yang akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu artinya orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu tidak akan terpisah dari hadirat Allah, tidak akan terbuang dari hadapan Allah, tidak akan mengalami kematian yang kedua seperti yang dikatakan firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-20 ayat 14, firman Tuhan katakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara perhatikan itu. Dan hal itu akan berlangsung ketika kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Ingat itu saudaraku. Bahkan di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8 kita bisa melihat kriteria dari orang-orang yang tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan surga. Wahyu 21 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudaraku, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, lalu kita masih mau mempertahankan cara hidup kita yang lama, kita masih mau hidup sama seperti dunia ini, serupa dengan dunia ini, itu berarti kita sedang menggiring kehidupan kita untuk terbuang ke dalam api neraka di kekekalan nanti. Saudaraku, seharusnya kita semua sadar ketika kita mendengarkan teguran firman Tuhan seperti ini, karena tidak ada satu orang pun yang ingin binasa. Tetapi kalau tidak ingin binasa, maka mari kita berubah, tinggalkan kehidupan kita yang lama, lalu kita berjuang untuk hidup seperti Kristus telah hidup, supaya pada akhirnya kita bisa dipandang sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kita tidak menyanyiakan kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami mengerti bahwa Bapa begitu mengasihi kami dan menasihati kami. Ini menjadi teguran dari Bapa di sorga kepada kami semua. Dan kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang lama. Lalu kami mau berjuang sama seperti Kristus, hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.